Area 51 sering dikaitkan dengan objek misterius yang berasal dari luar angkasa. Lantas, apa yang sebenarnya ada di dalam Area 51? Salah satu alasan mengapa orang tidak pernah bisa sepenuhnya yakin tentang apa yang terjadi di Area 51 adalah karena tempat ini merupakan fasilitas militer rahasia yang sangat rahasia. Baru pada tahun 2013, pemerintah Amerika Serikat mengakui keberadaan dan nama Area 51. Pangkalan yang biasa disebut sebagai Area 51 ini terletak di daerah terpencil di Nevada Selatan, sekitar 161 km dari Las Vegas, Amerika Serikat. Pangkalan ini berada di tengah-tengah area yang dilindungi secara federal, di Nevada Test and Training Range, milik Angkatan Udara Amerika Serikat, yang kini dikenal sebagai Situs Keamanan Nasional Nevada, yang berada di dalam Nellis Air Force Range yang lebih besar. Area 51 adalah nama di peta untuk area di dalam Situs Keamanan Nasional Nevada, di mana pemerintah melakukan operasi rahasia. Lapangan terbang di Area 51 disebut Homey Airport, dan keseluruhan fasilitasnya sering disebut sebagai Groom Lake. Groom Lake adalah dataran garam, atau danau yang mengering, yang berdekatan dengan bandara. Pada tahun awal Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, kedua negara mencari perkembangan teknologi baru yang dapat memberikan satu negara kekuatan yang lebih besar daripada negara lainnya. Sejumlah besar informasi tentang pencapaian ilmiah, seperti tentang roket atau senjata, masih dirahasiakan sebagai masalah keamanan nasional. Bagian penting dari tidak terjadinya perang dunia lagi adalah pengembangan teknologi pengawasan yang dapat memata-matai musuh. Informasi yang dikumpulkan oleh teknologi pengawasan yang baru dan lebih baik, tentang inovasi baru dengan pesawat dan senjata, sangat penting bagi pemerintah. Ini berarti, informasi pengawasan dan teknologi untuk mendapatkannya merupakan rahasia keamanan nasional yang sangat dijaga. Hanya sedikit orang di pemerintahan Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang tahu tentang rahasia ini dari tahun 1940-an, hingga akhir Perang Dingin pada tahun 1991. Yang menjadi pusat dari semua ini adalah, pesawat mata-mata U-2 milik Amerika Serikat. Pesawat ini dapat terbang lebih tinggi daripada pesawat lain, dan dibuat untuk melakukan perjalanan di atas target di seluruh dunia, untuk mengambil foto dan pengukuran beresolusi tinggi. Area 51 dipilih pada tahun 1955, untuk menguji pesawat U-2, karena lokasinya yang terpencil, sehingga dapat membantu menjaga kerahasiaan pesawat tersebut. Area 51 menjadi tempat uji coba untuk pesawat-pesawat baru rahasia lainnya. Ini termasuk pesawat A-12, yang merupakan pesawat pengintai dengan kecepatan terbang yang super cepat. Pesawat A-12 pertama kali diterbangkan di Bandara Homey, pada tahun 1962. Pesawat ini memiliki bagian tengah seperti cakram yang menonjol, untuk membawa bahan bakar tambahan. Bentuknya dan bodi titaniumnya yang mengkilap, bisa jadi bertanggung jawab atas laporan beberapa orang yang melihat kapal berbentuk bola, yang juga dikenal sebagai piring terbang, atau UFO. Pesawat penting lainnya yang pertama kali diuji coba di Area 51 adalah pesawat tempur siluman, yang dikenal dengan nama F-117. Pesawat ini pertama kali terbang di Bandara Homey pada tahun 1981. More Flying Object, Seen in Clear Sky, demikian judul berita pada tanggal 17 Juni tahun 1959, di surat kabar Reno Evening Gazette. Laporan seperti ini tentang objek terbang tak dikenal pada tahun 1950-an dan 1960-an, memicu kontroversi dan perhatian terhadap Area 51. Hal ini disebabkan karena Area 51 bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik. Lalu, area ini juga merupakan tempat uji coba penerbangan pesawat terbang rahasia, yang bergerak cepat, dan dengan cara yang berbeda dari yang diharapkan. Selain itu, terdapat acara TV tentang alien luar angkasa pada saat itu, mengingat Perang Dingin adalah era ketegangan politik. Ketika pemerintah tidak mengatakan kebenaran yang sebenarnya kepada publik. Apapun alasannya, rahasia dapat menimbulkan spekulasi liar. Kerahasiaan tersebut dapat memberikan ruang bagi teori konspirasi untuk berkembang. Area 51 masih terlarang bagi lalu lintas udara sipil dan militer, tepat setelah 1 dekade setelah pemerintah mengakui keberadaannya.
Kerahasiaan pemerintah selama 68 tahun telah membantu memperkuat kecurigaan, spekulasi, dan teori konspirasi. Teori konspirasi ini termasuk pesawat ruang angkasa alien yang jatuh, alien ruang angkasa yang sedang bereksperimen, dan bahkan alien ruang angkasa yang bekerja di Area 51. Ada penjelasan yang jauh lebih sederhana tentang apa yang dilihat oleh para saksi mata di dekat Area 51. Bagaimanapun, publik sekarang tahu tentang apa yang sedang diuji coba di Area 51. Sebagai contoh, ketika penerbangan pesawat U-2 dan A-12 meningkat pada tahun 1950-an dan 1960-an, pernyataan tentang penampakan UFO di wilayah lokal juga meningkat. Ketika balon dan pesawat jatuh, dan pengujian rahasia teknologi baru serta peralatan Soviet yang ditangkap terus berlanjut, laporan tentang kecelakaan dan pendaratan UFO pada saat itu juga ikut meningkat. Faktanya, banyak penampakan UFO yang hampir sama persis dengan tanggal dan waktu penerbangan pesawat-pesawat eksperimental yang diklasifikasikan saat itu. Kita juga tahu bahwa prototipe pesawat tak berawak dan versi yang lebih baru telah diuji coba di lokasi tersebut. Pada akhirnya, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa ada sesuatu selain teknologi duniawi yang berada di balik pemandangan dan suara-suara aneh di Area 51.